Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama dengan saya Agus Rahmat Pawirorejo dalam channel ASP Channel. Salam tegas. Oke sobat-sobat, beberapa waktu yang lalu kita sempat membahas kaitan dengan bagaimana kegelisahan para kiai, para kiai kaitan dengan putusan MA. Memang kemarin saya belum baca bagaimana putusan Mahkamah Agung. Ya, secara kebetulan saya sudah dikirim ini putusan nomor 56 K garis miring PID titik sus garis miring 2022. Ini saya pegang ini. Termasuk juga saya pegang putusan tingkat pertama, pengadilan tingkat pertama ini. Putusan ini juga kita sudah baca. Nah, ada berita yang menarik di Kabar Banten. Sempat memang ada judul yang menarik tapi kita nggak bahas ya. Kita ambil nampaknya ini judul yang cukup nyaman bagi semuanya. Hormati putusan Mahkamah Agung, FSPP Provinsi Banten tak ingin kasus hibah jadi komoditas politik. FSPP ini Forum Silaturahmi Pondok Pesantren. Tapi ada yang menarik, jadi kasus hibah jadi komoditas politik. Ini agak ngeri-ngeri sebetulnya. Ada tarian ke sana, tarian ke sini ya. Tapi kita baca. Kabar Banten. Forum Silaturahmi Pondok Pesantren atau FSPP Provinsi Banten ya menyampaikan tanggapan berkenaan dengan perkara hibah 2018 yang sudah dikeluarkan putusan kasasi Mahkamah Agung ya. Jadi perkara ini sudah sampai kasasi ya, tingkat pertama sudah, kemudian banding dan kemudian kasasi, sehingga sudah ada putusan MA seperti yang tadi sudah saya perlihatkan. Putusan MA nomor 56 ya, tahun 2022. Nah, melalui kuasa hukumnya dari LKBH Sinar Madani Banten, Wahyuri dan Rahmadi Hidayat, FSPP Provinsi Banten menilai bahwa tidak ada frasa di putusan Mahkamah Agung yang membebankan FSPP mengembalikan kerugian negara 14,1 miliar. Ya. Memang kalau saya coba baca di dalam putusan Mahkamah Agung ini, hanya masuk di dalam pertimbangan-pertimbangan ya. Tentu saya tidak akan baca putusan Mahkamah Agung ini. Ada berapa halaman ya? Ada 29 halaman ya. Tapi dalam putusan itu ya mengadili, kalau di sini saya baca mengadili, menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi 1 maksudnya garis miring penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Serang tersebut, menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi 2 terdakwa 1 Irfan Santoso S.Hud Magister Manajemen tersebut, dan membebankan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi masing-masing sebesar Rp2.500 ya. Ini diputuskan pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 ya. Jadi memang betul tidak ada frasa atau putusan yang menyatakan bahwa FSPP harus mengembalikan. Ini saya lihat ya, ini artinya saya melihat dari putusan Mahkamah Agung ini ya. Jadi bukan ya, tentu mungkin ada beberapa perbedaan atau cara pandang, tetapi yang jelas kita melihat dari kacamata hukum. Dalam putusan Mahkamah Agung ini tidak tidak ada satu frasa yang menyatakan bahwa
FSPP itu harus mengembalikan. Hanya memang ada di dalam pertimbangan saja, pertimbangan ya, tapi bukan putusan. Ya kan? Tidak ada dalam amar putusan ya, tetapi hanya ada dalam pertimbangan ya. Tapi hal yang kaitan dengan eksekutorial itu apabila itu masuk pada amar putusan ya. Hanya memang di sini karena yang mengajukan banding itu penuntut umum dan juga terdakwa 1 Irfan Santoso S.Hud Magister Manajemen ya. Jadi putusannya seperti itu yang saya baca. Nah, bahwa dalam putusan Pengadilan Negeri Serang sampai tingkat kasasi Mahkamah Agung tidak terdapat satupun frasa dalam amar putusan yang menyatakan bahwa FSPP Provinsi Banten diperintahkan oleh Majelis Hakim untuk pengembalian dana hibah yang menjadi kerugian dalam objek perkara, kata Wahyudi dalam jumpa pers di Sekretariat FSPP Cikulur Serang, Banten. Ini pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023. Sebenarnya berita ini sudah ada kurang lebih 1 minggu, tapi bagus untuk tetap kita explore ya. Tentu untuk meluruskan pemberitaan, jangan sampai nanti juga ada pemberitaan-pemberitaan yang tidak berimbang, pemberitaan-pemberitaan yang cenderung menjustifikasi dan sebagainya. Hadir dalam jumpa pers, Presidium FSPP Banten didampingi pengurus harian Dewan Pertimbangan FSPP beserta ketua dan sekjen serta pengurus FSPP Kabupaten Kota se-Provinsi Banten. Ya, jadi lengkap. Kalau bicara formasi, informasinya lengkap. Ya, jadi presidium di tingkat provinsi dan kabupaten kota. Nah, Wahyudi menyatakan sebagaimana dalam putusan pengadilan menjatuhkan sanksi pidana dan pertanggungjawabannya hanya kepada para terdakwa secara individu. FSPP Provinsi Banten sebagai lembaga menghormati putusan pengadilan dan mendukung penegakan hukum yang berkeadilan, ujar Wahyudi. Kita lanjutkan. Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Presidium FSPP Banten, Dr. Kiai Haji Ikhwan Hadiyin menyerukan kepada ribuan pimpinan pondok pesantren se-Banten agar tetap tenang, mengedepankan silaturahmi dan fokus pada pendidikan dakwah dan pemberdayaan masyarakat pesantren. Ya memang harus seperti itu. Karena jangan sampai nanti para kiai, para pondok pesantren yang mereka mengasuh dalam satu pesantren itu ada yang ribuan, ada yang ratusan. Dan mereka sudah terbebani dengan bagaimana untuk mendidik generasi sudah gak gampang ya, dengan biaya yang pas-pasan ya. Bahkan para kiai itu kadang-kadang banyak yang tertombok sana, tertombok sini. Kita bisa bayangkan. Para santri mereka itu dari latar belakang yang berbeda. Tetapi tidak pernah kita mendengar para kiai pengasuh pondok pesantren itu mengeluh. Mereka tetap bersahaja bagaimana untuk mendidik generasi generasi muda ya, tentu generasi muda Islam kalau secara pondok pesantren ya. Jadi kalau kemudian kita katakan bahwa para kiai itu cara berpikirnya lurus ya, artinya kalau kemudian kok nilai 20 juta rupiah kemudian dipergunakan untuk hal-hal yang lain. Ya, kalau mau jujur 20 juta rupiah bagi pondok pesantren itu sesuatu yang sangat kurang berarti. Ya. Karena apa yang dibutuhkan oleh pondok pesantren dalam rangka untuk mengasuh santriwan dan santriwati ini luar biasa. Apalagi santri yang mereka memang mondok di pesantren tersebut. Kita bisa bayangkan. Contoh, apabila satu santri itu harus makan 3 kali. Ya kan? Katakanlah 1 kali misalkan. Itu 10.000 misalkan. Kali 3 sudah 30.000. Nah kalau 1 bulan sudah 900.000. Sementara mereka hanya membayar katakanlah hanya 600.000. Kita bisa bayangkan.
bagaimana para belum untuk honor ustadz, honor pendidik, honor pengajar, kita harus berpikir bagaimana, ya kan? Jadi kalau kemudian ada orang yang juga mengeksploitasi ini secara tidak benar, ya, ditarik sana, tarik sini, tarik sana, tarik sini, karena mungkin katakanlah misalkan ini contoh nih, contoh misalkan tidak mau berafiliasi dengan politik A, politik B dan lain sebagainya, ya. Ya cerita serang aja karena memang para pengasuh pondok pesantren ini sudah betul-betul ya fokus, para kiai-kiai ini fokus bagaimana untuk mencerdaskan, bukan hanya mencerdaskan, tapi untuk menghidupi para santri-santri ini. Belum lagi untuk menghidupi bagaimana kebutuhan-kebutuhan lain di pesantren ini yang tentu cuma nilainya cukup besar. Ada listrik, ada bagaimana bangunan pondok, harus pengembangan pondok, bagaimana airnya dan lain sebagainya. Dari mana? Oke ya, kita lanjutkan. Menghimbau kepada elit politik dan tokoh masyarakat untuk menghormati putusan pengadilan dan tidak menjadikan kasus hibah sebagai komoditas politik, ujarnya. Ini menarik. Ya, kita tidak menuduh siapapun atau pihak manapun yang yang juga memanfaatkannya. Tega bener ya, bahasa kita hanya tega bener. Kalau kemudian persoalan ini digoreng sedemikian rupa, ya kalau saya sih bahasa orang-orang tua dulu harus takut kualat kita, ya kan? Karena para ulama ya, para kiai ini tajam sekali, langsung ke ars pada Allah. Jadi hati-hati, ya. Jangan kemudian apalagi membuat posisi para kiai itu menjadi posisi yang dia harus mengadukan kepada Gusti Allah. Ya, kita lanjutkan. Sedangkan anggota Presidium FSPP Provinsi Banten Kiai Haji Anang Asyhari Alim menyatakan bantuan sumber daya pendidikan bagi pesantren adalah hak konstitusional yang wajib diberikan oleh pemerintah. Pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang pesantren. Ya memang harus begitu. Ya harus dibantu. Kalau mau dibantu ya memang harus dibantu. Karena di sana ini ada anak-anak bangsa. Anak-anak bangsa yang dididik ya dengan ketawaduan, dengan kesederhanaan. Mereka harus fokus ya pada pendidikan. Ya, bahkan dengan dunia luar katakanlah ya mereka tidak alami bagi para santri dan santriwan itu. Betul-betul mereka hanya fokus untuk belajar. Ya. Jadi ya memang harus dibantu secara konstitusional, memang harus dibantu, ya. Nah, sedangkan Sekjen FSPP Banten Dr. Fadlullah menyatakan FSPP menghormati putusan pengadilan baik di tingkat 1, tingkat pertama maksudnya, tingkat kedua atau banding maupun tingkat ketiga atau kasasi. Dan FSPP telah memberikan kesaksian di pengadilan dengan sumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala di bawah Al-Qur'an bahwa laporan FSPP dari Pondok Pesantren Darul 2018 sudah lengkap. Jadi memang kemarin saya juga ketemu dengan presidium ya, katakanlah ketemu dengan Pak Dr. Fadlullah juga dengan pengurus-pengurus yang lain. Kami coba bertanya apakah sebetulnya sudah membuat laporan? Sudah. Dan laporan itu sudah secara lengkap. Yang 563 atau berapa itu pondok-pondok pesantren itu sudah membuat laporan. Artinya sudah selesai, nggak ada persoalan. Jangan kemudian dianggap tidak membuat laporan. Ya, artinya dari masing-masing pondok pesantren itu telah selesai. Tanggung jawabnya telah selesai. Ya, menerima 20 juta dan itu kan, dan kemudian dari 20 juta itu sudah dipergunakan dan itu tentu sesuai dengan apa yang ada yang diajukan di dalam proposal. Jadi nggak ada masalah sebenarnya. Apa masalahnya kan gitu kan? FS menyerukan kepada semua pihak untuk menjaga
stabilitas dan ketertiban umum serta tidak menciptakan kegaduhan di Provinsi Banten. Apalagi kita saat ini berada di tahun politik dan persiapan jelang bulan Ramadan katanya. Ya memang ya kita nggak tega kalau melihat orang-orang sepuh, para kiai harus berpikir katakanlah mengembalikan uang dan sebagainya. Ya. Sementara kita tahu bahwa para kiai ini juga amanah, bukan mengembalikan atau tidaknya. Tetapi persoalannya karena memang tidak ada persoalan dari para kiai, tidak ada persoalan. Para kiai, para pengasuh pondok pesantren ya sudah sudah menerima betul dan juga sudah melaporkan. Selesai, apalagi masalahnya, ya kan? Kalau kemudian kita merujuk pada putusan tingkat pertama, tingkat kedua maupun juga tingkat kasasi, di situ memang betul hanya menjadi pertimbangan, tetapi tidak ada dalam amar putusan itu menyatakan bahwa FSWP harus mengembalikan. Jadi selesai, tidak ada masalah. Dan tidak perlu digoreng sana, goreng sini ya. Ini menjadi persoalan yang menjadi sensitif. Tetapi ingat, kasihan para kiai, para ulama, dan FSWP pun juga kami coba membaca berkas, ya kan? Dan saya yakin kawan-kawan saya di advokat pun juga sama pemikiran dengan saya. Ya sudah mengkawal juga dengan bagus ya kepada rekan Wahyudi dan juga saya yakin sudah memberikan pertimbangan-pertimbangan, sudah memberikan arahan ya dengan benar insya Allah ya. Ketua Presidium FSPP yang juga Khatib Sureh PWN Provinsi Banten Kiai Haji Wawan Gunawan mengajak kepada semua pihak agar berhenti mengeksploitasi kasus dana hibah pondok pesantren ini karena berpotensi mengadu domba umat, merusak silaturahmi dan persaudaraan masyarakat Banten. Selain juga merusak citra pondok pesantren dan marwah kiai tuturnya. Ya betul. Lagian juga kalau kemudian ini kemudian dihembuskan, rasanya juga nggak ada untungnya, apa untungnya kan gitu kan? Dan untuk dan ini juga tidak menguntungkan bagi dunia pendidikan, khususnya pendidikan yang berbasis pesantren. Nah, tentu ini menjadi persoalan tersendiri ketika ketika kemudian banyak pihak ya goreng-menggoreng ke sana dan ke sini dan lain sebagainya. Tentu ini menjadi problem tersendiri ya. Dan kita harapkan sudahlah ya, sudahi ya kan, sudahi ya. Jangan jangan kemudian digoreng terus kan gitu kan persoalan ini, karena kasihan para pengasuh pondok pesantren itu kasihan. Sudah cukuplah para pengasuh pondok pesantren ini sudah cukup ya. Dan jangan kemudian jangan kemudian digoreng terus ya. Ini kasihan. Terus terang saja kalau seperti ini kita kasihan. Kita juga tidak tega kalau kemudian harus harus kemudian digoreng sana untuk kepentingan politik. Sudahi. Sekali lagi yang saya baca, tidak ada satupun frasa yang menyatakan di dalam putusan baik di tingkat pertama, kedua maupun ketiga yang menyatakan bahwa harus mengembalikan. Itu hanya dipertimbangkan saja ya. Oleh karena itu para guru-guru, para kiai ya, dan juga rekan saya dari LKBH Al-Bantani ya, terima kasih ya, artinya sudah dibantu sedemikian rupa sehingga ya suasana tetap tenang ya. Dan untuk para kiai menurut saya lebih baik tenang, fokus pada belajar mengajar di pesantren ya. Semoga para kiai diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga para kiai selalu diberikan diberikan kemudahan, kesehatan ya. Sehingga dan juga
para presidium FSPP juga diberikan kekuatan, ya, karena memang ya harus ada yang mengelola. Ya, banyaknya pesantren khususnya di Banten ya, kurang lebih ada 4.000 ya, persisnya memang berapa FSPP lah yang tahu. Dan ini yang tersebar di seluruh Indonesia. Ya, tapi kita klaster coba di Banten itu kurang lebih ada 4.000. Demikian, terima kasih dan semoga ini menjadi pencerahan bagi kita semuanya. Ya, dan terima kasih. Assalamualaikum.